Halo teman sekelas, kembali lagi di channel Open Class for You bersama saya, Hendy Hermawan. Di seri networking esensial ini akan dijelaskan bagaimana langkah atau tindakan apa saja yang dapat mengamankan jaringan wireless di rumah kita. Sebelum itu, ada baiknya kita pahami dulu mengenai kerentanan pada jaringan wireless ini sendiri. Seperti yang kita ketahui, jaringan wireless memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam menghubungkan perangkat. Sayangnya, di balik kemudahan konektivitas, terdapat fakta bahwa informasi yang ditransmisikan melalui udara juga dapat membuat jaringan wireless ini rentan terhadap intersepsi maupun serangan seperti warp driving. Nah, warp driving ini sendiri merupakan sebuah proses seseorang berkeliling dan mencari jaringan nirkabel, dan saat jaringan nirkabel itu ditemukan, lokasi jaringan nirkabel itu akan dicatat dan dibagikan. Ketika akses ke jaringan nirkabel terganggu, penyerang dapat mengakses jaringan dari lokasi manapun yang dijangkau oleh sinyal jaringan nirkabel itu sendiri. Nah, fitur keamanan khusus dan metode implementasi diperlukan nih untuk membantu melindungi jaringan nirkabel dari serangan. Sebagai informasi, jaringan nirkabel atau jaringan wireless itu adalah sama saja. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah keamanan yang harus direncanakan dan dikonfigurasikan sebelum menghubungkan router nirkabel di rumah kita ke jaringan. Yang pertama adalah kita perlu mengatur basic wireless settingnya. Di sini kita perlu mengubah SSID default dan juga menonaktifkan broadcast dari SSID. Yang berikutnya di wireless security, kita perlu mengatur keamanan untuk setiap band untuk menggunakan WPA2 personal dengan algoritmanya adalah AS dan menggunakan frasa sandi. Berikutnya di MAC address filtering, kita perlu melakukan konfigurasi MAC address untuk mencegah atau mengizinkan MAC address pada komputer tertentu untuk mengakses wireless atau jaringan nirkabel di rumah kita. Berikutnya adalah port forwarding. Di sini kita perlu mengkonfigurasi port yang harus diteruskan ke perangkat tertentu seperti server web di zona DMZ. Nah, pada zona DMZ kita perlu melakukan konfigurasi alamat IP versi 4 untuk setiap server. Salah satu cara untuk mendapatkan akses ke jaringan wireless adalah melalui nama jaringan atau SSID. Secara default, router wireless dan access point akan melakukan broadcast SSID ke semua komputer dalam jangkauan wireless. Dengan SSID broadcast diaktifkan, klien wireless manapun dapat terhubung ke sana jika tidak ada fitur keamanan lain yang dikonfigurasikan. Fitur SSID broadcast dapat dimatikan. Saat dimatikan, jaringan wireless tidak lagi dipublikasikan. Nah, setiap klien harus sudah mengetahui SSID untuk bergabung ke jaringan. Sebagai catatan, mematikan SSID broadcast saja tidak melindungi jaringan wireless dari pelaku ancaman yang berpengalaman. Sebagian router dan access point wireless telah dikonfigurasikan sebelumnya dengan konfigurasi standar atau default seperti SSID, password administrator, dan alamat IP. Dan tentu pengaturan ini dikenal juga dengan konfigurasi default. Mengubah konfigurasi default pada wireless router tentu tidak akan melindungi jaringan wireless dengan sendirinya. Misalnya, SSID ditransmisikan dalam plain text. Bahkan dengan SSID broadcast yang dimatikan saja dan namanya dirubah saja, penyerang dapat mempelajari nama jaringan wireless melalui penggunaan perangkat yang dapat mencegat sinyal wireless. Oleh karena itu,
Langkah-langkah keamanan lain yang perlu diterapkan untuk membantu melindungi jaringan adalah dengan melakukan autentikasi dan enkripsi. Yang berikutnya adalah MAC address filtering. Salah satu cara untuk membatasi akses ke jaringan wireless adalah dengan mengontrol secara tepat perangkat mana saja yang diizinkan atau tidak diizinkan dengan memfilter alamat MAC. Jika filtering alamat MAC dikonfigurasi, ketika klien mencoba untuk menghubungkan perangkatnya ke jaringan wireless atau melakukan asosiasi ke jaringan wireless, maka router wireless ataupun access point akan mencari alamat MAC dari klien tersebut pada konfigurasinya dan dapat mengizinkan ataupun menolak perangkat klien tersebut untuk mengakses ke jaringan wireless. Beberapa masalah dengan konfigurasi ini adalah administrator yang mengatur router ataupun access point wireless harus memasukkan alamat MAC secara manual, sehingga langkah ini tidak dapat diukur dengan baik. Demikian materi ini dapat saya sampaikan. Terima kasih.